Ada sebagai moderator, dan teman saya Arif Abdillah dan Syawaludin Rahmat Syah sebagai. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai. Kepada teman saya Syawal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian obesitas. Obesitas atau sangat gemuk adalah keadaan penumpukan atau akumulasi lemak yang terjadi di jaringan adipose yang dapat mengganggu kesehatan. Disebut sebagai obesitas juga apabila berat badan seseorang lebih dari 20% dari berat normal yang sesuai dengan tinggi badan dan usianya. Kemudian manifestasi klinis pada obesitas. Yang pertama yaitu wajah membulat. Kemudian yang kedua pipi temem. Kemudian yang ketiga yaitu dagu rangkap, dan yang keempat yaitu perut membuncit. Kemudian pada laki-laki biasanya Mr. P terlihat kecil akibat tertutup jaringan lemak. Kemudian pada perempuan biasanya payudara membesar akibat peningkatan deposit lemak. Kemudian yang terakhir yaitu pada leher biasanya terlihat lebih pendek daripada biasanya. Kemudian pengukuran obesitas yaitu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan kurva Centers for Disease and Prevention atau CDC. Kemudian yang kedua yaitu pengukuran dengan menggunakan Body Mass Index atau BMI atau indeks massa tubuh atau IMT. Kemudian yaitu pengukuran langsung lemak subkutan. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Kepada Syafira saya persilahkan. Bisa mengalami obesitas. Nah, gaya hidup orang tua juga bisa menjadi faktor obesitas pada anak. Kemudian yang kedua, ada aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik pada anak juga menyebabkan obesitas. Dengan kemajuan teknologi, anak akan memilih bermain di dalam rumah dibandingkan di luar rumah, seperti menonton TV, gadget, atau video game yang lebih dari 5 jam dapat meningkatkan risiko obesitas. Kemudian yang ketiga ada makanan instan. Nah, makanan instan ini digemari oleh banyak orang termasuk anak-anak. Terlebih lagi motivasi dan inovasi dan kreasi menjadikan semua bahan instan lebih mudah dijangkau dan bahkan harganya lebih murah. Nah, orang tua pun tidak segan memberikan makanan instan kepada anak dengan dalih tidak punya waktu untuk menyiapkan makanan biasa. Inilah yang menjadi faktor obesitas terus meningkat. Kemudian ada junk food. Nah, junk food itu adalah makanan yang mengandung kalori yang tinggi, biasanya berasal dari gula atau lemak. Intinya junk food ini adalah makanan yang mengandung gizi yang sangat sedikit. Inilah yang menjadi kegemaran anak zaman sekarang. Berebaknya wisata-wisata kuliner dengan kandungan gizi yang sedikit menyebabkan banyak anak tidak terkontrol dan akhirnya mengalami obesitas. Kemudian ada susu formula yang berlebih. Nah, ini terjadi ketika anak adalah yang tidak dibiasakan mengonsumsi ASI, tetapi menggunakan susu formula dengan porsi yang lebih. Akibatnya obesitas ini terjadi ketika berusia 4-5 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh seringnya mengonsumsi makanan yang kurang sehat dan kurang bergizi. Kemudian yang terakhir adalah berlebih dalam mengonsumsi makanan. Nah, makanan yang masuk secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. Jika ada anak yang menyukai semua makanan dan dikatakan tidak pernah kenyang, maka orang tua harus membatasi anak untuk tidak mengonsumsi secara berlebihan. Hal ini akan menimbulkan obesitas jika tidak diperhatikan. Nah, pola makanan anak akan membentuk pola kebiasaan makanan selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya akan saya jelaskan sasaran observasi. Di sini kami melakukan observasi kepada seorang anak yang bernama Zaki. Pada kasus yang kami temukan ini,
Zaki mengalami obesitas karena asupan makanannya yang sangat berlebih. Zaki suka mengkonsumsi cemilan-cemilan dan makanan instan. Zaki sendiri merupakan siswa kelas 3 SD atau sekolah dasar yang memiliki berat badan jauh di atas rata-rata normal untuk anak seusianya, yaitu dia memiliki berat badan sekitar lebih kurang 60 kg. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan melakukan monitoring, yaitu wawancara kepada sasaran observasi tersebut. Kemudian solusi medisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa solusi yang akan saya jelaskan untuk mengatasi obesitas yang dialami oleh Zaki. Yang pertama itu solusi dari segi medis, di mana dengan melakukan yang pertama itu pencegahan obesitas pada masa kehamilan, kemudian pencegahan obesitas melalui pemberian ASI, pencegahan melalui makanan tambahan, pencegahan obesitas melalui pembatasan exercise, kemudian yang kelima yaitu pencegahan obesitas melalui aktivitas fisik yang berseperti. Dan selanjutnya, adapun terapi obesitas yang dapat dijalankan itu pertama lakukan penilaian gizi anak dan melakukan antropometri, kemudian yang kedua melakukan penilaian faktor risiko obesitas, yang ketiga tumbuhkan motivasi pada anak untuk menurunkan beban badan, yang keempat itu jangan memaksakan, yang keempat sehat, yang keenam yaitu melakukan evaluasi setelah 3 bulan pertama. Nah, jika berat badan berhasil turun, maka lanjutkan dan evaluasikan setiap 3 bulan sekali. Dan yang ketiga yaitu jika berat badan naik, maka konsultasikanlah kepada para ahli, yaitu ada tadi yang sudah saya jelaskan. Dan selanjutnya, adapun solusi yang dapat diberikan dari boga yaitu dengan pengolahan biskuit atau cookies yang akan diserap serta penambahan sedikit daun kolosok, mana biskuit atau cookies adalah makanan yang digemari oleh anak-anak dan bahan baku utamanya adalah tepung terigu yang mengandung gluten. Produk ini dibuat agar dapat mengurangi kandungan gluten pada biskuit atau cookies dengan penambahan tepung ganyong dan tepung daun kolosok, yang merupakan inti lokal yang mengandung serat yang tinggi dan tidak mengandung gluten. Sedangkan daun kolosok memiliki kandungan yang dapat berfungsi sebagai obat diare, anti radang, dan kaya antioksidan. Dan selanjutnya produk ini telah dicoba dan rasanya terkenal oleh anak-anak. Mereka menyukai biskuit atau cookies dengan perbandingan tepung dan tepung ganyong 10% dan tepung daun kolosok 5%. Dengan demikian, anak-anak yang mengalami obesitas tetap bisa memakan cemilan dengan bahan campuran yang lebih sehat disertai aktivitas fisik yang aktif. Selanjutnya akan dijelaskan lebih. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah obesitas merupakan kondisi perbandingan berat badan dan tinggi badan yang melebihi standar yang telah ditentukan. Obesitas terjadi karena asupan gizi yang berlebih. Banyak fungsi yang bisa terganggu oleh berat badan yang berlebih. Orang tua hendaknya lebih peduli mengenai asupan yang akan dikonsumsi oleh anak mereka. Langkah paling awal yang harus dilakukan adalah melakukan proses pencegahan sejak dini mulai dari kandungan. Perhatikan apa yang dikonsumsi ibu dan anaknya. Permasalahan obesitas tentu memiliki banyak solusi. Berkonsultasi kepada para ahli adalah solusi yang paling bagus. Namun kita bisa mencari solusi dengan banyak membaca buku. Bukan hal asing bagi masyarakat Indonesia, namun pencegahannya belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan pemerintah dapat menggalakkan upaya pencegahan obesitas pada anak sejak dini. Nah, solusi lain yang dapat kami ambil adalah kami membuat booklet menu selama 7 hari berdasarkan prinsip diet RES. Prinsip diet RES ini merupakan prinsip di mana laju pertumbuhan berat badan anak sampai proporsi berat badan itu mencapai normal. Nah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan.
kami akan membuka sesi tanya kepada audiens. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, moderator. Baik, kepada Rati dipersilahkan. Baiklah, di sini saya ingin menanyakan, apakah anak tersebut sudah mengalami obesitas sejak kecil atau ketika dia memasuki SD? Jika dari kecil, apakah orang tuanya tidak menjaga pola makan anaknya tersebut? Baik, terima kasih atas jawabannya Rati. Kepada Arif, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Rati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ranti yang dimana apakah obesitas ini telah dialami Jaki dari kecil atau SD, gitu kan? Jadi jawabannya ini terjadi oleh Jaki pada saat SD, dimana pada saat SD kan sudah di luar kontrol orang tua, dimana waktu sekolah itu kan orang tua hanya bisa mengantar atau memberikan bekal, tetapi kita tidak tahu bahwasannya anak di luar sana melakukan membeli jajanan junk food atau jajanan instannya di mana banyak mengandung gluten atau lemak, gitu kan, sehingga tanpa disadari banyaknya mengkonsumsi itu membuat berat badan si anak ini terus berkembang, terus naik, gitu. Jadi hal ini terjadi pada saat dia masuk ke jenjang sekolah. Apakah saudara Rati menerima jawaban dari Arif? Terima kasih kepada Arif, saya dapat menerima jawaban dari kelompok kalian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi